Berita Sumsel 24 jam hari ini. Upaya menekan penyebaran virus corona terus dilakukan berbagai pihak, termasuk juga di lingkungan TNI. Tak hanya terhadap personil TNI aktif, vaksinasi COVID-19 juga disasar kepada keluarga besar TNI yakni Purnawirawan dan Warakawuri, seperti yang dilakukan oleh Kodim 0405 Lahat belum lama ini. Personil TNI selama ini diakui menjadi salah satu dari garda terdepan dalam perang melawan pandemi COVID-19, sehingga keberadaan mereka dinilai sangat rentan terpapar virus tersebut, termasuk juga pada keluarga besar TNI yakni Purnawirawan dan Warakawuri. Untuk itulah, belum lama ini jajaran Kodim 0405 Lahat melakukan giat vaksinasi bagi keluarga besar TNI di Rumah Sakit DKT tingkat 4 Lahat. Dalam giat vaksinasi COVID-19 tersebut, ikut serta para purnawirawan dan warakawuri. Kepala Rumah Sakit DKT tingkat 4 Lahat, Dr. Richard Simbolon menjelaskan, giat vaksinasi tersebut sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengurangi paparan COVID-19, khususnya pada keluarga besar TNI. Menurut dia, vaksinasi terhadap keluarga besar TNI, Purnawirawan, dan Warakawuri tersebut ditunjukkan bagi yang sudah masuk usia vaksin dengan jumlah vaksinasi per hari mencapai 200 orang. Sementara salah satu veteran Purnawirawan, Koftu Alimin, menyambut baik giat vaksinasi tersebut. Menurut dia, vaksinasi harus tetap dilakukan untuk melawan COVID-19 sehingga timbul kekebalan tubuh terhadap serangan virus corona. Reporter dan juru kamera, Bernard Akbar, palpres.com. Pemirsa, 3 rancangan peraturan daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Hal ini berdasarkan hasil penelitian panitia khusus yang dilaporkan pada rapat paripurna ke-12 masa persidangan 2 dalam agenda penyampaian laporan Pansus 1, 2, dan 3 terhadap 3 Raperda Kota Palembang dan persetujuan bersama di ruang rapat paripurna Jalan Gubernur Haji Bastari Jakabaring Kamis kemarin. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Azari Haris dan dihadiri Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, Wakil Wali Kota Fitriyanti Agustinda, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dan sebagian anggota Dewan, termasuk unsur Forkopimda dan organisasi perangkat dinas, Kamis kemarin 3 raperda yang diajukan akhirnya disetujui. Ketiga raperda tersebut yakni Perda nomor 5 tentang perizinan perusahaan berisiko, kemudian Raperda Pembangunan Kepemudaan, dan Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 tentang pembentukan rukun tetangga dan rukun warga atau RT/RW. Dalam laporan Pansus 1 yang dibacakan juru bicara Abdullah Taufik, diharapkan pemerintah Kota Palembang menindaklanjuti disetujuinya Perda nomor 5 tentang perizinan perusahaan berisiko agar menjadi payung hukum dan mensosialisasikan ke masyarakat. Sedangkan Pansus 2 melalui juru bicaranya Pebi Anggi Pratama mengatakan Perda Pembangunan Kepemudaan dimaksud untuk membuat peran serta masyarakat Kota Palembang, khususnya pemuda, agar lebih aktif dalam mewujudkan kegiatan yang positif, seperti kegiatan olahraga, kewirausahaan, aktif dalam organisasi keagamaan, dan sebagai guna mempersiapkan diri sebagai generasi bangsa yang berprestasi. Terakhir, Pansus 3 melalui juru bicara Idrus Taufik SHMH berharap pemerintah Kota Palembang konsisten melaksanakan dengan sebaik-baiknya Perda nomor 8 tahun 2007 tentang pembentukan rumah rukun tetangga dan rukun warga, karena Perda ini sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Sementara itu, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengatakan akan segera menindaklanjuti saran maupun rekomendasi dimaksud. Dia juga memohon dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD Kota Palembang dalam menjalankan dan pengawasan program-program pemerintah untuk kemajuan Kota Palembang. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Makanan dengan cita rasa Nusantara menjadi menu andalan bagi keluarga.
Bagi kaum ibu yang tidak ingin repot mengolah masakan tersebut, saat ini sudah ada makanan siap saji khas Pawon Ayu. Makanan dengan olahan bebek dan ayam ungkep ini sudah dibumbui dengan rempah-rempah pilihan Indonesia. Meski masih dalam masa pandemi, tidak menyurutkan niat Nana dan Ida untuk membuka usaha baru. Dua saudara ini membuka usaha dengan olahan bebek dan ayam kampung ungkep khas Pawon Ayu. Owner bebek dan ayam kampung ungkep, Ida Aryani, menjelaskan, olahan bebek dan ayam kampung ungkep ini sudah berbentuk frozen dan dibumbui dengan cita rasa rempah khas Indonesia. Sajian ini sangat cocok bagi ibu-ibu yang tidak ingin repot mengolah ayam kampung atau bebek untuk jadi santapan yang nikmat. Untuk ayam kampung dijual dengan harga Rp110.000, sedangkan bebek Rp130.000 per bungkus. Masing-masing bungkus tersebut berisi 1 ekor ayam utuh, lalap, dan sambal. Kita buka di Palembang ini merupakan bukan cabang, tapi kita buka atas Pawon reseller Pawon ayam Pawon Ayu yang dibuka di Sukawinatan. Itu kerjasama antara kita dengan Mbak Nana. Harganya murah ibu-ibu, karena di musim pandemi. Silakan tinggal pesan sama kami, nanti kami kirimkan, kita gosenkan ke rumah. Satu kemasan bebeknya Rp120.000. Belum ditambah ongkir ya ibu-ibu, sesuai dengan domisili masing-masing. Kalau ayamnya, ayam kampung Rp110.000. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi Anda yang ingin merasakan nikmatnya olahan bebek dan ayam ungkep ini, bisa menghubungi nomor 0898 2435 099 atau 0813 7307 3533, atau bisa juga langsung ke lokasi di depan pasar tradisional Sukawinatan. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kota Palembang masuk nominasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah UUD 2020. Selain Palembang, kota yang masuk nominasi UUD bergengsi tersebut yakni Pekanbaru dan Dumai. Demikian dijelaskan Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui Zoom meeting belum lama ini. Usai Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 yang diikutinya melalui Zoom meeting belum lama ini, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mendapatkan kabar menggembirakan. Dari pengumuman melalui Kemendagri, Kota Palembang masuk dalam 3 besar nominasi TPID Award 2020. Menurut Harnojoyo, selain Palembang yang berada di urutan kedua, kota lain yang masuk nominasi adalah Pekanbaru dan Dumai. Harnojoyo Award itu tak lepas dari inflasi di Kota Palembang tahun 2020 mencapai 1,5% di sektor pangan, atau angka ini di bawah provinsi dan nasional yakni 1,2%. Berdasarkan data BPS, selanjutnya Kota Palembang bukan mengalami inflasi, tetapi deflasi mencapai 0,06% karena di masa pandemi dan PPKM ini daya beli masyarakat menurun, sedangkan stok barang banyak. Sementara di Palembang, lanjut Harnojoyo, kondisi kembali normal lagi dan aturan PPKM sedikit longgar. Seperti mal boleh beroperasi namun tetap dibatasi dan daya beli pasti akan meningkat. Harnojoyo berharap petani dan UMKM dapat memanfaatkan teknologi sekolah dan berjualan secara online hingga kondisi ekonomi normal kembali. Terkait dengan tim pengendalian inflasi daerah yang dibuka langsung oleh Pak Jokowi, bahwa beliau menyarankan untuk menggeliatkan sektor pangan, karena pada saat ini inflasi kita ini terjaga maupun nasional maupun daerah ya. Kota Palembang sendiri, alhamdulillah kita kalau tahun 2020 kemarin 1,5%, jadi di bawah provinsi, di bawah juga nasional. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.